Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Fitriani, kelas 1A, ingin menjelaskan tentang mengurus jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan atau diperhatikan sebelum memandikan jenazah, yaitu sebagai berikut. 1. Siapkan tempat yang layak. Ruang tempat memandikan hendaknya terjaga dari penglihatan orang yang lalu lalang dan merupakan tempat yang memberikan kehormatan bagi jenazah. 2. Siapkan peralatan atau perlengkapannya, antara tempat atau alas untuk memandikan jenazah. Wadah dan air secukupnya, sabun atau pembersih, kapur barus, air mawar atau daun bidara agar wangi dan tidak bau. 3. Orang yang berhak memandikan adalah muhrim dari si mayit seperti orang tua, suami atau istri, anak, kerabat dekat atau orang lain yang sejenisnya. 4. Dalam memandikan jenazah, hendaknya mendahulukan anggota-anggota wudhu dan anggota badan setelah kanan pada waktu mulai menyiramkan air. Memandikan jenazah disunahkan 3 kali atau lebih. Ketentuan aurat tetap berlaku pada pemandian jenazah. 5. Syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan yaitu sebagai berikut. A. Jenazah itu orang muslim atau muslimat. B. Jenazah itu bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama. Hadis Rasulullah SAW menyatakan artinya sebagai berikut dari Jabir, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan terhadap orang-orang yang gugur dalam perang Uhud supaya dikuburkan dengan darah mereka, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Hadis riwayat Bukhari. C. Badan atau anggota badannya masih ada walaupun hanya sebagian yang tinggal atau apabila karena kecelakaan atau hilang. Cara memandikan jenazah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Jenazah ditempatkan di tempat yang terlindung dari panas matahari, hujan, atau pandangan orang banyak. Jenazah ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi seperti dipan atau balai-balai. 2. Jenazah diberikan pakaian mandi atau pakaian basahan agar auratnya tetap tertutup seperti sarung atau kain dan supaya mudah memandikannya. 3. Memulainya dengan membaca basmalah dan pakailah sarung tangan. 4. Membasuh anggota badan si mayit mulai dari sebelah kanan atas menggunakan gayung, selang, cerek dengan air biasa. 5. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah dengan sopan dan lemah lembut dengan menggunakan sabun dan kain penggosok mulai dari kepala sampai telapak kaki. Bersihkan mulut, gigi, hidung, telinga mayit dengan kain termasuk kotoran yang ada pada kuku, tangan, dan kaki. 7. Jenazah diangkat atau agak didudukkan, kemudian perutnya diurut supaya kotoran yang mungkin masih ada di perut dapat keluar, atau sambil terus diguyur air sabun atau wangi-wangian. 8. Menyiramkan air ke seluruh badan sampai merata dari atas kepala hingga sampai ke kaki. Setelah seluruh badan disiram air, kemudian dibersihkan dengan sabun dan siram kembali sampai bersih. Disunahkan sebanyak 3 kali pembersihan. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Ummu Atiyah RA, Nabi SAW datang kepada kami sewaktu kami memandikan putri beliau. Kemudian beliau bersabda, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih, kalau kamu pandang lebih baik dari itu, dengan air serta daun bidara, dan basuhlah yang terakhir dengan dicampur kapur barus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada riwayat lain, mulailah pada bagian badannya yang kanan dan anggota wudhu dari jenazah tersebut. 9. Setelah beres diwudukan dan terakhir disiram dengan air yang dicampur kapur barus, daun bidara, wewangian yang lainnya agar berbau harum. 10. Dikeringkan dengan kain atau handuk, lalu tutup dengan kain panjang. 11. Bawa ke tempat pengkapanan. B. Tata cara mengapani jenazah. 1. Siapkan perlengkapan untuk mengapani yaitu sebagai berikut. 1. Kain kafan 3 helai untuk laki-laki dan sesuai dengan ukuran panjang badannya. Kain kafan 5 helai untuk perempuan dan sesuai ukuran panjang
badannya. 2. Kapas secukupnya. 3. Bubuk cendana atau kapur barus. 4. Minyak wangi. 2. Cara mengapani. 1. Kain kapan untuk mengapani jenazah paling sedikit 1 lembar yang dapat dipergunakan untuk menutup seluruh tubuh jenazah, baik laki-laki ataupun wanita. Akan tetapi, jika mampu disunahkan bagi jenazah laki-laki dikapani dengan 3 lapis atau helai kain tanpa baju dan sorban, masing-masing lapis menutup seluruh tubuh jenazah laki-laki. Sebagian ulama berpendapat bahwa 3 lapis itu terdiri dari izar atau kain untuk alas mandi dan 2 lapis yang menutupi seluruh tubuhnya. 2. Cara memakaikan kain kapan untuk jenazah tersebut ialah kain kapan itu dihamparkan sehelai-helai dan ditaburkan harum-haruman seperti kapur barus dan sebagainya di atas tiap-tiap lapis itu. Jenazah kemudian diletakkan di atas hamparan kain tersebut. Kedua tangannya diletakkan di atas dadanya dan tangan kanan berada di atas tangan kiri. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW dikafani dengan 3 kain putih bersih yang terbuat dari kapas dan tidak ada di dalamnya baju maupun sorban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun untuk jenazah wanita disunahkan untuk dikafani dengan 5 lembar kain kapan, yakni kain basahan atau kain alas, baju tutup kepala, cadar, dan kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Di antaranya beberapa helai atau lapisan kain diberi harum-haruman. Cara memakainya yaitu mula-mula dihamparkan kain untuk membungkus jenazah. Setelah itu jenazah diletakkan di atas setelah kain tersebut diberi harum-haruman. Kemudian jenazah dipakaikan kain basahan atau kain alas, baju tutup kepala, cadar, dan kain yang menutupi seluruh tubuhnya di antara beberapa helai atau lapisan kain diberi harum-haruman. Cara memakaikannya yaitu mula-mula dihamparkan kain untuk membungkus jenazah. Setelah itu jenazah diletakkan di atas setelah kain tersebut diberi harum-haruman. Kemudian jenazah dipakaikan kain basahan atau kain alas, baju tutup kepala, dan cadar yang masing-masing diberi harum-haruman. Selanjutnya jenazah dibungkus seluruh tubuhnya dengan kain pembungkus. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Laila binti Khonib, ia berkata, saya adalah salah seorang yang ikut memandikan Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW ketika meninggalnya, yang mula-mula diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kami ialah kain basahan atau alas, baju tutup kepala, cadar, dan sesudah itu dimasukkan ke dalam kain yang lain atau yang menutupi seluruh tubuhnya. Selanjutnya Laila berkata, sedang waktu itu Rasulullah SAW di tengah pintu membawa kain kafannya dan memberikan kepada kami sehelainya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.